selamat datang kepada para reseller Habi Aromatik Tulang Oil yang berbahagia. Bagaimana kabarnya di rumah, Ibu dan Bapak? Semoga baik-baik saja. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kehendak untuk bisa hadir dalam acara perdana kita. Halo Habi in the webinar dengan tema optimasi Google My Business untuk bisnis lokal. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Untuk itu perkenalkan, nama saya Ara sebagai MC dan moderator pada acara siang hari ini dari awal hingga akhir yang akan menemani Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan dua narasumber kami yang kece-kece ini, yaitu yang pertama Mbak Novita Anggraini selaku CEO Habi, dan juga Mas Muhammad Prasetyawan Firdaus selaku Account Eksekutif Senior di Habi. Halo Mas, halo Mbak. Halo, selamat siang Ara. Selamat siang Ara. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita lempar untuk sesi kedua ini kepada narasumber pertama kita yaitu Mas Pras. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, selamat siang. Terima kasih Mbak Ara sebelumnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu reseller yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pertama kita, dan sekaligus ini bisa jadi ajang silaturahmi ya untuk kita, karena selama ini kita hanya berhubungan hanya lewat WA ataupun lewat telepon. Mungkin ada beberapa reseller yang sempat mampir ke kantor kita. Jadi untuk sebelum kita masuk ke materi intinya yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Novi, di sini saya mau menyampaikan prolognya dulu nih, dan sekaligus mengajak Bapak Ibu di sini untuk flashback sedikit tentang Habi. Dan apa sih Habi itu? Jadi perlu ditekankan karena ini bisa menjadi power buat kita. Habi di sini adalah aromatic talon oil, di mana kita memiliki varian terbanyak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena sampai saat ini memang belum ada varian talon oil yang sebanyak kita. Kemudian selain kita memiliki varian yang banyak, kandungan yang ada di dalam Habi ada beberapa kandungan yang sangat penting untuk kulit bayi, yaitu ada lavender, cajuput oil, kemudian ada daun bidara, dan juga ada lavender. Dan ini sangat kompleks ya Bapak Ibu. Kemudian di masa pandemi seperti ini, mungkin ada beberapa unit bisnis yang justru mengalami penurunan. Dan ini saya sangat prihatin juga ya. Tetapi ini alhamdulillahnya tidak berlaku untuk Habi. Karena di masa pandemi ini penjualan kita alhamdulillahnya semakin bertumbuh dan semakin banyak reseller yang bergabung dengan kita. Terus di sini saya mau membagikan sedikit tips kepada Bapak Ibu bagaimana sih menjaga agar customer kita itu tetap reputation kepada kita. Karena tidak bisa dipungkiri untuk kita menjual Habi itu selain memang kualitasnya bagus, juga kita perlu reputation dari para customer kita. Jadi pertama ketika kita ada customer baru, itu jangan lupa untuk save nomornya, karena nanti pasti dia bakal lihat story yang akan kita buat. Terus yang kemudian bisa juga misalkan si customer ini dia bikin story lah istilahnya seperti itu. Jadi kita bisa komen ke story-nya mungkin dengan menanyakan kabar atau mungkin komen tentang story-nya tentang apa seperti itu. Kemudian selalu menjaga silaturahmi dan komunikasi. Kemudian yang terpenting lagi adalah kita memiliki data setiap konsumen. Jadi ketika nanti para reseller di sini punya promo nih, misalkan bulan ini reseller ini
reseller si A dia mau promo bundling 3 atau 5, itu bisa kita kontak setiap customer yang ada di HP kita. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada semua Bapak Ibu reseller yang sudah membersamai saya dan teman-teman HABI yang lain untuk menyebarkan HABI kepada seluruh anak-anak di Indonesia dari awal kita mulai berdiri sampai dengan saat ini. Yang awalnya kita hanya memiliki reseller 1-2 orang dan sampai saat ini alhamdulillah sudah hampir di seluruh Indonesia kita udah punya reseller. Salah satunya Pak Wahyu, selamat siang Pak Wahyu. Kemudian Bapak Imam Zainul dan Ibu Yulia. Terima kasih sudah menjadikan kami partner bisnis dan semoga tetap solid dan tetap berhubungan baik. Seperti itu. Oh, baik Mas Pras. Seperti yang Mas Pras bilang tadi ya, selama pandemi ini kan banyak pelaku bisnis yang lesu karena keadaan ya, PSBB dan sebagainya. Jadi saya mau nanya sedikit nih Mas Pras. Menurut Mas Pras, bagaimana sih tips untuk menjaga customer itu untuk agar bisa tetap loyal dengan produk kita? Seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak Ara, untuk menjaga reseller itu ataupun customer itu salah satunya adalah dengan kita berhubungan baik. Karena tidak bisa dipungkiri kalau kita melakukan iklan, karena memang ya iklan itu membantu ya. Cuman kalau untuk lebih banyaknya kita harus punya reputation, itu istilahnya kita udah nggak bayar iklan, tapi produk kita terjual terus. Nah itu dengan salah satunya dengan kita save kontaknya, menjaga hubungan baik. Kemudian kalau misalkan ada promo-promo yang menarik, bisa kita kontak tuh. Dan besar kemungkinan para reseller yang hadir saat ini tuh bisa membuka memiliki reseller lain juga. Jadi sangat terbuka kesempatannya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Pras atas informasinya, sangat bermanfaat sekali. Jadi memang reseller pun juga harus mengenal lebih dalam ya bagaimana produk HABI itu. Betul sekali. Tak kenal maka tak sayang, gitu ya Mas ya. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa langsung aja ketik di kolom chat kami ya. Nanti akan dijawab di sesi pertanyaan. Menuju sesi keempat, yakni akan membahas tentang Google My Business untuk bisnis lokal, yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kedua kami, yaitu Mbak Novita Anggraini, selaku CEO HABI. Mbak Novita, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Tes. Suara saya masuk ya? Oke. Saya sapa dulu deh. Selamat siang Bapak Ibu reseller yang berbahagia dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelumnya mungkin sekalian sambil disetting ya, share screen-nya karena ada beberapa materi yang perlu di preview di PowerPoint. Saya sapa dulu deh Bapak Ibu reseller karena banyak yang reseller sudah join cukup lama gitu ya. Ada yang reseller baru juga gitu. Sebelumnya tadi menyambung apa yang disampaikan Pras, saya pribadi dan teman-teman tim mengucapkan terima kasih sudah membantu kami growing together lah ya dari awal pertama kali kami lahir sampai kemudian bisa cukup bertahan sepanjang era pandemi sampai kemudian sekarang kita masih sih ya pandeminya masih ada gitu, tapi paling tidak kita sudah melewati 1 tahun 2020 dengan banyak sekali learning yang harusnya bisa kita kita ambil hikmahnya gitu dan kita ambil pelajarannya untuk ke depannya bisa kita optimalkan lebih baik lagi di bisnis kita. Nah, sudah kelihatan ya previewnya. Baik, mungkin secara teknis ini banyak hal yang nanti dibahas di teknis gitu, tapi mungkin saya tidak akan membahas sampai aspek klik yang apa yang perlu diklik gitu ya. Karena nanti harapannya setelah ini masih ada edisi buletin yang bisa kami terbitkan gitu untuk jadi pegangan Bapak Ibu reseller untuk diaplikasikan. Nah,
Google My Business ini juga bisa diaplikasikan tidak hanya di Habis sendiri gitu ya, tapi misalkan Bapak Ibu punya bisnis lain bisa juga diaplikasikan gitu. Mungkin next ya Mas. Next dulu. Kita flashback dulu mungkin ya. Kalau di Habi ini kan kita lahir di tahun 2019. Wajah pertama Habi kan seperti itu ya. Kita berangkat awalnya baru 9 varian, walaupun pertama yang kita launching itu ada 2 varian. Kemudian kita bertumbuh sampai kemudian lahir 2 series gitu. Ada tea series, ada flower series gitu. Wajahnya pun berubah gitu dari yang logo pink gitu ya ke logo yang lebih kalem lagi gitu. Bisa di next Mas. Ini cuma preview aja sih. Tadi menyambung apa yang disampaikan Pras. Oke, next. Halaman ke-6 Mas. Sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kami berharap semua partner bisnis Habi itu bisa tumbuh bersama gitu. Jadi tidak hanya kami saja yang tumbuh gitu, tapi juga reseller-reseller yang ada di seluruh Indonesia gitu. Makanya visi kami ke depannya adalah kami tuh bisa menghantarkan cinta gitu ya, cinta, passion, dan kebaikan melalui aroma. Makanya kemudian kami hadir dengan 15 varian tea series dan 15 varian flower series untuk saat ini gitu ya. Walaupun yang flower series masih kurang 2 ya yang belum kami launching gitu. Nah, karena value yang kami angkat adalah cinta, maka harapannya apapun yang kami persembahkan itu memang kami pilih yang terbaik, termasuk ketika nanti Mas Pras yang tadi ya melayani Bapak Ibu dengan tidak sepenuh hati, boleh dikomplain juga gitu. Next Mas. Nah, sepanjang 2020 ini bisa dikatakan sebuah learning point yang cukup cukup bisa dikatakan unik gitu ya, karena sebenarnya learningnya kami kan berangkat dari native-nya digital gitu. Cuman kita memang berangkatnya dari sosial media gitu, belum sampai ke yang lain. Nah, di sosial media itu kita banyak belajar bagaimana caranya growth hacking gitu. Jadi gimana caranya kita pol-polan bahasa Jawanya gitu, maksimalkan potensi yang ada di sosial media untuk kemudian kita grab menjadi revenue gitu. Nah, di Habis sendiri saya melihat perkembangan yang cukup pesat melalui sosial media. Paling tidak kami mencatat sepanjang 2020 itu ada 13,3% rata-rata ya, rata-rata pertumbuhan tiap bulannya gitu. Itu rata-rata, sedangkan kalau dikomparasi dari awal sampai akhir mungkin bisa berapa ratus persen sendiri pertumbuhannya. Cuman saya ngelihat growth per bulannya gitu, kita menembus angka 13,3% gitu. Nah, cuman permasalahannya adalah kita kan berbicara kalau kita ngomongin konteks digital marketing itu kan ada 2 kubu gitu ya, antara sosial media dan sosial media yang kita anggap sebagai kolam testing, kemudian kita tarik lagi ke kolam kita sendiri gitu. Kolam kita sendiri itu apa sih? Kayak misalkan website, toko offline-nya. Kalau misalkan ke depan rencananya mau dibangun toko offline, kayak gitu. Next. Nah, makanya kemudian sekarang kalau saya ngelihatnya hal yang sederhana yang bisa dioptimalisasikan di level Bapak Ibu reseller itu salah satunya adalah Google My Business gitu. Cuman kalau kita berbicara tentang Google ini kan sebenarnya banyak sekali produk Google yang bisa dioptimalkan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu coba explore Google, itu ada banyak sekali produk Google yang bisa digunakan. Misalkan yang baru-baru ini ada Google Shop gitu ya, ada Google Retail. Nah, cuman karena saking banyaknya produk mungkin belum sampai ke level tren yang itu bisa mendatangkan traffic untuk penjualan gitu. Cuman yang sampai saat ini saya lihat masih bertahan adalah salah satunya Google My Business. Nah, Google My Business ini bisa dikatakan adalah persilangan antara Google Map dengan gimana sih ketika Google Map itu hadir, di situ hadir bisnis kita juga gitu. Nah, tadi kan kalau pembelajaran di sosial media itu kan kita menciptakan demand gitu. Nah, kalau di Google itu kita
kita melihat seberapa banyak sih ketika demand itu datang bisa dikalibrasikan gitu. Jadi kalau saya melihat tren di sosial media itu, kita bisa menciptakan permintaan. Produk apapun itu bisa dijual. Cuman pertanyaannya adalah apakah produk itu akan bisa bertahan sampai bertahun-tahun ke depan gitu. Nah, ketika orang pertama kali beli karena iklan di sosial media, itu pasti pertama karena curiosity gitu ya, penasaran. Produknya beneran bagus nggak sih dari iklannya sosmed gitu. Nah, fase pertama dia beli itu adalah fase dia learning. Produk ini bagus apa enggak untuk untuk kemudian dibeli lagi. Gitu kan. Cuman ketika produknya bagus, dia akan beli lagi. Nah, kalau produknya enggak bagus, mungkin bisa dikatakan dia nggak mau beli lagi dong. Gitu. Nah, kalau sosial media kita menguatkan di create demand-nya, maka di Google ini kita menarik orang-orang yang terdidik itu atau orang-orang yang sudah terinfluence oleh iklan sosial media itu, dia akan bahasa mudahnya dia akan memverifikasi ulang benar nggak sih produk ini. Nah, apa sih yang kemudian konsumen lakukan? Dia akan memvalidasi informasi yang dia dapat dari sosial media dengan mencari di search engine gitu. Search engine yang cukup populer itu apa sih? Kalau saat ini jelas Google ya, kalau di Indonesia gitu. Makanya kemudian gimana caranya ketika orang ngetik sesuatu di search engine itu, produk kita yang ada di paling atas gitu. Itu kan kalau di digital marketing kita mengenal ada istilahnya tuh search engine optimization gitu, SEO. Nah, salah satu yang bisa kita hack atau kita tumpangnya itu adalah Google My Business. Kenapa gitu? Karena kalau dilihat di di tampilannya pertama search engine itu kan paling atas sendiri biasanya Google AdWords ya. Google AdWords, terus kemudian baru di bawahnya kalau SEO-nya itu cukup bagus, rank 1. Nah, cuma di sebelah kanannya itu akan muncul Google My Business gitu. Nah, itu sebenarnya iklan yang cukup gratis gitu. Iklan gratis tapi ada di Google gitu. Sederhananya sih kalau kita mau berbicara tentang Google My Business, kalau bisa didefinisikan dengan kata yang sederhana gitu ya, kenapa sih kemudian kita perlu ada di Google atau Google Businessku tadi? Ya karena kita tuh bisa ngiklan di Google secara gratis gitu. Kita bisa ditemukan di Google secara gratis gitu. Mungkin halaman nomor 9, Mas. Nah, sebenarnya kan human interest itu ada di tengah. Gimana sih caranya kita membangun interest manusia? Nah, itu dengan sosial media tadi yang awal sempat dibahas gitu ya. Gimana caranya kemudian kita menciptakan demand yang sebenarnya itu ada di alam bawah sadarnya manusia. Itu kalau dari sudut pandang saya bisa dibangun melalui sosial media. Nah, cuman kemudian orang-orang kan banyak jenisnya gitu. Semakin kesini kan semakin kecepatan internet semakin tinggi, orang semakin cepat mendapatkan informasi. Nah, ketika dia overload informasi, dia akan memvalidasi datanya. Nah, dia memvalidasi informasi itu dengan search engine tadi gitu. Nah, balik lagi, kenapa sih kemudian kita perlu untuk mengoptimasi namanya Google My Business atau bahasa Indonesianya Google Businessku gitu. Karena ada 3 poin yang perlu kita perhatikan sih ketika kita berbicara terkait dengan Google Businessku. Yang pertama, bagaimana kemudian kita bisa ditemukan oleh konsumen kita gitu. Kenapa demikian? Karena balik tadi habitnya konsumen gitu ya. Habitnya konsumen itu dia ingin memvalidasi informasi yang dia dapat melalui sosial media yang sangat overload gitu. Apalagi sekarang setelah eranya pandemi gitu ya. Semua orang berbondong-bondong untuk bikin iklan di sosial media. Semua orang berbondong-bondong ada di sosial media. Cuman ketika entah itu organik maupun paid itu sangat overload di di kepala konsumen kita gitu ya, di kepala audiens kita, maka akhirnya dia overload informasi nih. Ibaratnya gelas itu kan tumpah-tumpah airnya gitu. Nah, kalau tumpah-tumpah airnya dia akhirnya memilih untuk memfilter informasinya ya dengan search engine
gitu. Nah, ketika dia ketemu search engine, kalau dia ketemu informasi yang sesuai dengan dia akan mempengaruhi preferensi dia untuk melakukan sesuatu. Sederhananya gitu. Jadi ketika ketika kita ada di Google My Business, paling tidak kita akan mudah ditemukan. Simpelnya kalau misalkan di bisnis lokal itu, misal nih kalau Bapak Ibu lagi jalan-jalan gitu ya ke luar kota, di mana nggak ada teman di situ, dilalah kok di situ nggak ada orang yang dikenal untuk ditanyai referensi. Kemudian nyari tempat makan yang enak. Salah satu solusi daripada bingung nyari tempat makan yang terpercaya gitu ya, apalagi kalau muslim misalkan nyari yang halal gitu, yang terjamin kehalalannya dan kebersihannya, pasti yang dilakukan adalah mencari di search engine gitu. Nah, akhirnya kan ketika konsumen itu sedang mencari informasi, tapi kemudian kitanya tidak ada di sana, itu kan sebuah bukan sebuah kesempatan untuk kita bertumbuh gitu. Makanya kalau di bisnis, ketika tadi dikontekskan lagi jalan-jalan keluar kota, terus lagi nyari tempat makan, itu kan akhirnya dia akan mencari, algoritmanya si Google itu akan mencari tempat terdekat. Misalkan ngetik sederhana aja di Google gitu, tempat makan halal terpercaya di dekat sini gitu. Nanti kan akan muncul preferensi restoran yang terdekat dari lokasi ketika sedang mencari restoran tersebut gitu. Nah, nanti dari situ itu bisa dilihat lagi gitu. Di situ kan akan muncul pilihan gitu ya. Si konsumen ini akan memilih restoran A, B, C, D atau E gitu. Nah, itu setelah muncul opsi-opsi itu, si konsumen kan bisa melihat satu-satu dari fotonya, dari menu yang di-upload di Google My Business-nya, atau kemudian sampai ke tataran review-nya gitu. Jadi apakah sebenarnya makanan di sana tuh cukup enak gak sih, atau jangan-jangan banyak yang komplain nih di sana gitu. Nah, itu sudah menjadi opsi ketika dipilih gitu. Nah, kemudian terhubungkan dengan apa? Ketika si konsumen itu akhirnya memilih outlet A misal. Nah, dari situ dia akan mempunyai pengalaman berada di outlet A. Nah, setelah dia punya pengalaman di sana, dia otomatis ketika dia merasa servisnya bagus tuh, dia akan ngasih bintang 5 misal. Kalau ternyata servisnya jelek, menunya tidak enak, harganya mahal, dia bisa jadi akan ngasih reviewnya bintang 1 gitu. Terus kemudian muncul review-review yang banyak sekali gitu. Nah, itulah maksudnya salah satu hack yang menurut saya gratis gitu ya, diiklankan oleh Google. Yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan Google My Business gitu. Karena ini produknya Google udah ada yang lumayan lah ya, kita bisa ngiklan gratis di sana gitu. Nah, pertanyaannya itu kan tadi kenapa sih kemudian kita harus ada di sana gitu. Balik lagi nih, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus gimana sih caranya kita bikin Google Business akun gitu, Google Business Go akun. Nah, yang pertama yang jelas Bapak Ibu semua harus punya akun Google. Tapi saya yakin sih bukan kebanyakan, pasti punya akun Google lah, minimal 1 gitu. Karena bikin akun Google itu kan gratis, ya kan? Nah, produk di Google sendiri itu banyak. Nih kalau di HP ataupun di laptop atau di PC gitu ya. Itu kan ada tombol tombol 9 navigasi gitu yang kalau diklik itu akan memunculkan produk-produk Google. Nah, itu kalau misalkan di situ Google My Business nggak ada, bisa diklik lainnya dari Google. Nah, nanti kemudian akan muncul banyak sekali produk pilihan yang dimiliki oleh Google. Nah, nanti tinggal di-scroll ke bawah sampai ke tab for business. Nah, itu ada banyak sekali produk Google yang bisa kita gunakan. Mungkin lain waktu kita bisa bahas gitu ya. Entah itu AdSense, Analytics, atau Google Ads gitu. Nah, cuman sekarang kita lagi fokus di Google My Business dulu lah ya, sebagai pengantar gitu. Nah, nanti setelah diklik Google My Business, maka akan muncul tampilan seperti ini. Diklik next, Mas. Nah, tampilannya seperti ini kira-kira. Jadi ada 2 cara gitu ya. Yang pertama, biasanya orang itu
Jadi kalau di Google ada satu lagi yang cukup populer gitu ya di kalangan di komunitas Google. Ada namanya Google Local Guide gitu. Nah, biasanya Google Local Guide itu suka mereview tempat-tempat makan, tempat-tempat wisata, bahkan apa namanya pom bensin kecil ya, pom mini gitu ya. Kalau apa namanya di tempat wisata yang agak masuk ke pedalaman gitu. Itu biasanya ada kontribusi dari local guide. Nah, kalau sudah ada titik lokasi di Maps, itu bisa diketik di type your business name gitu. Nanti akan drop down muncul kira outlet mana atau akun apa namanya toko mana yang akan diklaim sebagai bisnisnya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan tidak ada, bisa diklik di add your business to Google. Nah, nanti baru dilengkapi informasinya. Dilengkapi informasinya dari nama bisnis, jenis bisnisnya, alamat, website, nomor telepon, sampai kemudian muncul tombol finish. Nah, kalau sudah finish, bisa masuk ke dashboardnya Google My Business. Nah, sebenarnya Google My Business ini bisa memiliki banyak sekali alamat bisnis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya 10 toko offline gitu ya, mau dioptimasi semua. Masing-masing toko bisa dibuat alamatnya satu-satu gitu. Nah, nanti bisa di grouping juga di dashboard Google My Business. Misal ada 10 bisnis gitu ya. 1 bisnis telon, 2 bisnis cake gitu ya. Terus 3 bisnis laundry gitu. Nah, bisnis telonnya punya 10 outlet baby shop. Nah, di bawah grupnya si bisnis telon dibuat 10 titik toko gitu. Nah, nanti di bawah toko di bawah bisnisnya laundry ya. Laundry ada 5 titik. Nah, di grupnya laundry bisa dibuat 5 titik juga gitu. Terus sebaiknya dipenuhi segala informasi yang bisa dicantumkan di situ. Dari misalkan jam bukanya, foto-foto yang bisa Bapak Ibu update, terus kemudian tawaran promo gitu ya misalkan gitu. Nah, cuman ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan ketika akun bisnis Bapak Ibu ini belum diverifikasi gitu. Nah, verifikasi ini nanti bisa dilakukan dengan banyak cara sih. Salah satunya by mail gitu ya. Ini saya kebetulan punya 3 titik ya di Google My Business yang grup ini. Cuman baru 1 yang terverifikasi gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Cuman nanti kalau bisa diusahakan untuk terverifikasi. Terverifikasinya pertama jelas bisa dari by phone, by mail, via surat gitu ya. Suratnya nanti diantar ke alamat bangunan tersebut gitu. Terus bisa juga by email. Nah, kalau misalkan itu masih nggak bisa dicari biasanya ada relawannya Google gitu yang dia punya hak untuk ngasih verifikasi. Walaupun itu biasanya tidak dipublish dari pihak Google-nya. Gitu. Nah, kalau sudah, itu kan tadi ada 3 titik ya. Nah, ketika diklik, itu bisa muncul dashboard-nya Google My Business yang lengkap seperti ini gitu. Dari nama dan alamat bisnisnya, kemudian di sebelah kiri itu ada toolbar yang banyak. Terus dari situ kita juga bisa mengevaluasi insight bisnis yang terjadi dari toko offline tadi. Itu bisa toko offline atau misalkan kalau makanan cuman take away gitu misal. Gitu. Cuman ada beberapa yang tadi ya ketika belum terverifikasi tidak bisa dioptimalkan. Nah, kalau sudah punya akun di sana, sudah punya akun Google My Business, nah pertanyaannya gimana sih caranya mengoptimasi gitu ya, mengoptimasi akun Google My Business gitu. Paling tidak kalau di Google gitu ya, di search itu kita ada di titik atas sendiri gitu. Nah, yang pertama tadi ya, PR-nya adalah bagaimana caranya akun bisnis Bapak Ibu itu terverifikasi.
Nah, yang kedua, dilengkapi informasi bisnisnya, misalkan tentang jam buka gitu ya. Kalau jam bukanya misalkan di awal buka jam 8 sampai jam 5, terus kemudian ada perubahan ketika di bulan Desember buka jam 9 sampai jam 3. Nah, sebaiknya itu diupdate juga gitu. Karena kalau pengalaman pribadi saya gitu ya, ketika mau mengunjungi tempat, apalagi di era pandemi seperti ini, saya biasanya ngecek dulu nih, ini kalau saya mau pergi ke toko X gitu, lagi rame nggak sih gitu. Karena nanti akan kelihatan di grafik ketika user mau datang ke sana itu, ini jamnya lagi rame apa nggak sih dibandingkan pada biasanya gitu. Nah, kalau saya sih ngeliatnya kalau lagi nggak rame saya mau ke sana soalnya kalau lagi rame kan nggak enak ya berdesak-desakan di toko gitu. Nah, terkait jam buka itu juga penting biasanya, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu semua bisnisnya misalkan resto gitu ya. Restonya awalnya buka jam 7 sampai jam 5, terus karena corona jadi buka jam 9 sampai jam 3 gitu. Nah, ada pelanggan yang ingin datang di jam 8 gitu buat sarapan. Tapi ternyata di informasi Google-nya dicantumkan informasinya tadi buka jam 7 sampai jam 5. Ternyata tidak diupdate karena kelupaan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu lupa untuk update. Nah, ini kan sayang gitu. Akhirnya konsumen jadi merasa tidak mendapatkan informasi yang tepat terkait bisnis Bapak Ibu semua gitu. Jadi sayang aja gitu ketika sudah ada lead yang datang tapi kemudian tidak tidak mendapatkan servis yang tepat gitu. Padahal itu hanya karena kesalahan kita di admin gitu ya untuk lupa ngupdate aja gitu. Gitu. Nah, tadi pertama ya, diverifikasi, kemudian yang kedua gimana caranya kita melengkapi informasi bisnis selengkap-lengkapnya gitu, termasuk ketika kalau misalkan Bapak Ibu punya website gitu, ya dicantumkan aja di websitenya gitu, karena kalau konsumen terdidik itu biasanya akan nyari sampai ke akarnya gitu, nyari informasi itu sampai ujung-ujungnya gitu, sampai beneran nggak sih ini terverifikasi gitu, jangan-jangan bisnisnya abal-abal gitu. Terus yang ketiga bisa dioptimalkan dengan memposting. Jadi kan sebenarnya di Google My Business itu juga bisa memposting sesuatu. Di postingan itu bisa ada 3 opsi. Yang pertama memposting sesuatu cuma nyapa aja gitu, say hello, say something. Nah, terus yang kedua bisa mengupdate promo gitu ya. Promonya apa aja sih gitu. Lagi ada diskon apa sih, end year sale gitu misalkan. Terus kemudian ketika launching produk baru gitu bisa di-launching di situ misalkan what's new nih, ini kami punya menu ini gini atau varian baru gini akan muncul pada tanggal 15 Maret kayak gitu. Nah, terus yang keempat bisa dilengkapi dengan foto gitu. Karena kalau trennya semakin ke sini itu kan semakin orang itu menyukai untuk melihat informasi yang banyak gambarnya, ya nggak sih? Banyak gambarnya, apalagi video gitu ya. Kalau bisa memvideokan suasana di bisnis Bapak Ibu, lokasi bisnis Bapak Ibu, gitu. Jadi lebih atraktif aja gitu untuk dilihat informasinya dibandingkan ketika informasi yang disampaikan hanya berbentuk teks dan tulisan. Nah, yang selanjutnya bisa tadi kan 4 ya, terus yang kelima bisa dengan review. Bagaimana caranya lokasi bisnis Bapak Ibu itu direview oleh banyak orang yang kalau bisa reviewnya juga dilengkapi dengan video dan foto. Kenapa begitu? Ya balik lagi, biasanya kalau mau ke lokasi tertentu atau mau beli sesuatu ke lokasi tertentu itu kan pasti ngelihat reviewnya gitu. Kalau di marketplace kita ngelihat reviewnya bintangnya 4, 5 genep atau ada yang 1 gitu. Nah pun sama gitu ketika mau mengunjungi suatu tempat biasanya ngelihat reviewnya nih, jangan-jangan menunya nggak enak atau jangan-jangan kasirnya nggak ramah, jangan-jangan pelayannya jutek. Nah, biasanya dilihat di review di situ. Atau kalau yang lagi ngetren tuh kan tempatnya nih instagramable nggak sih untuk kita datang ke sana gitu. Nah, review itu penting gitu. Jadi kalau bisa dioptimalkan di lingkaran terdekat Bapak Ibu untuk nge-review lokasi bisnis Bapak Ibu ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalkan enggak, bisa dengan menghubungi local guide di daerah Bapak Ibu semua gitu. Jadi biasanya local guide itu punya komunitas gitu ya. Suka ngumpul, suka nge-review bareng.
suka banyak-banyakan poin gitu. Karena local guide itu kayak apa ya, punya feel sendiri gitu ketika berhasil untuk nge-review semakin banyak tempat gitu. Jadi ada jasa, bukan ada jasa ya, ada sukarelawan lah ya yang bisa membantu bisnis Bapak Ibu dengan mereview, ngasih bintang 5 gitu. Tapi kalau lebih simpel lagi kalau kita bisa engage dengan konsumen kita yang datang ke lokasi bisnis terus menyampaikan minta reviewnya dong di Google My Business gitu. Itu kayaknya lebih sesuai lagi gitu. Nah, itu tadi 5 hal yang bisa dioptimalkan gitu ya dari Google My Business. Bagaimana caranya kita mengoptimalkan Google My Business gitu. Ada banyak fitur yang sebenarnya bisa dioptimalkan dari Google My Business itu sendiri gitu, karena ini iklan yang gratis gitu ya. Termasuk ketika kita mau ngasih nama gitu, ngasih nama di Google My Business apa nih enaknya gitu. Jadi kuncinya ada 2 sih. Kalau bisa nama mereknya sama keyword produknya gitu. Misal jualan minyak telon gitu. Berarti keywordnya kan brandnya Habi nih. Brandnya Habi, keywordnya minyak telon. Nah, berarti digabungin aja Habi minyak telon gitu. Agar kemudian dia bisa di ranking di paling atas sendiri juga gitu. Jadi ketika dicari itu ada di atas sendiri di sebelah kanan gitu. Nah, terus tadi balik lagi ya ke fitur-fitur Google My Business ini kan sangat banyak sekali gitu yang bisa kita optimalkan. Salah satunya adalah ini kalau di sebelah kanan ada namanya landing page, mini landing page-nya punya si Google gitu. Ini kan sebenarnya privilege gitu ya, kelebihan yang bisa kita manfaatkan dari Google. Kalau misalkan kita punya Google My Business gitu, karena landing page-nya cukup sederhana tapi cukup atraktif gitu tampilannya gitu. Gitu sih, ini intinya seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi untuk mengoptimalkan bisnis kita bisa salah satunya dengan berada di semua platform di internet. Nah, platform di internet itu kan banyak sekali gitu ya. Termasuk tadi ketika kita balik lagi konteksnya ke Google. Google itu banyak sekali produknya. Cuman kadang ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang di scale up, ada yang kemudian ditenggelamkan. Itu hal yang umum gitu. Nah, cuman pertanyaannya apa sih dari produk-produk digital tadi mana sih yang kira-kira bisa mengoptimalkan revenue kita gitu. Nah, untuk UMKM lokal gitu ya, apalagi spesifik di lokasi tertentu gitu. Salah satu yang bisa dioptimalkan adalah dengan itu tadi gitu, dengan berada di Google My Business gitu. Karena Google My Business dia akan muncul di Maps dan dia akan muncul di search engine ketika dicari pertama kali di sebelah kanan gitu. Itu. Jadi mungkin setelah ini kita bisa berkompetisi nih ya, Bapak Ibu reseller gitu. Setelah ini ada lebih banyak titik-titik Habi di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang reseller Habi misalkan Aceh gitu. Agar langsung terkoneksi ke Bapak Ibu semua gitu. Gitu sih mungkin yang prolog ya, karena ini sebenarnya belum sampai ke menyentuh hal teknis untuk membuat Google My Business gitu. Nanti harapannya teknisnya langsung dicoba Bapak Ibu untuk ada di sana, terkait misalkan penamaannya, terus terkait ini sebenarnya baiknya saya masang apa sih di Google My Business saya gitu, gimana sih caranya verifikasi gitu. Mungkin itu Mbak Ra kalau yang bisa saya sampaikan. Mungkin lanjut diskusi aja kali ya biar seru gitu, karena ini masih prolog banget sih kalau bisa dibilang gitu. Saya balikin ke Mbak Ra ya. Oke, terima kasih Mbak Novi. Banyak sekali ya sharing ilmu yang bermanfaat. Mungkin sebelum ini Bapak dan Ibu masih asing seputar Google My Business. Nah, setelah ini bisa langsung dipraktekkan bagaimana cara kerjanya. Oke, baik. Ini selanjutnya adalah sesi pertanyaan, sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh narasumber-narasumber kita. Pertanyaan dari Ibu Azahra,
Oke, Ibu Azahra pernah mendaftar Google My Business, tapi mengapa belum bisa muncul? Bagaimana itu Mbak Muki dan Mas Pras? Mungkin bisa langsung dijawab. Langsung aja ya. Ya, langsung aja. Tadi sih balik lagi ke 5 hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimasi Google My Business. Yang pertama, terkait informasi bisnis Bapak Ibu semua. Yang pasti itu harus dilengkapi dulu gitu. Kalau bisa semuanya tuh terupdate. Nah, terus yang kedua apa tadi? Yang kedua, kalau bisa diverifikasi. Gimana caranya Google My Business Bapak Ibu itu diverifikasi dulu. Gitu, biar fitur-fitur yang terkunci itu bisa digunakan. Kayak misalkan tadi landing page gitu ya. Landing page itu bisa, tapi mungkin tidak teroptimalkan ketika Google My Business Bapak Ibu belum diverifikasi gitu. Terus ada satu lagi fitur yang menurut saya itu keren gitu ya. Ketika misalkan kita salah satunya yaitu posting produk. Jadi posting produk itu bisa kita lakukan di akun Google My Business siapapun yang bahkan belum terverifikasi. Tapi itu tidak akan muncul di di pencarian ketika belum terverifikasi. Jadi cuma muncul di kita sendiri gitu ya. Pleasure-nya kita seneng, wah bisa posting produk. Tapi kalau itu nggak kelihatan di konsumen kita ya buat apa gitu kan. Gitu. Jadi gimana caranya diverifikasi. Cuman kan verifikasi memang kadang agak gampang dan agak sulit gitu. Apalagi setelah corona ini, saya nggak tahu nih. Saya kemarin nyoba verifikasi beberapa toko, beberapa titik gitu ya. Tapi suratnya nggak datang gitu. Nah, cuman kemarin sempat ngobrol dengan komunitas lokalnya di Jogja gitu ya. Sebenarnya ada cara belakangnya gitu untuk memverifikasi Google My Business tadi gitu. Yang penting punya kenalan di komunitas. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mencari komunitas Google di kota Bapak Ibu gitu untuk nyari siapa yang punya privilege untuk membantu verifikasi Bapak Ibu gitu. Terus tadi dioptimalkan dengan postingan. Itu kan bisa posting ya, bisa posting mengupdate banyak hal terkait bisnis Bapak Ibu gitu, sekedar say hello misal, atau kemudian ada tawaran offering gitu, ada diskon, ada promo, ada apa lagi ya ada event-event tertentu gitu. Itu bisa ditampilkan di Google My Business gitu. Terus kemudian diupdate foto sama review. Foto itu ada dua opsi, foto yang diupdate sendiri oleh Bapak Ibu atau kemudian foto yang diupdate oleh konsumen atau orang yang datang ke lokasi bisnis Bapak Ibu, visitor gitu. Nah, poin yang paling banyak tentu akan kalau di placementnya itu kan dari ownernya gitu. Nah, nanti di sebelah kirinya itu bisa dari visitornya. Nah, visitor itu pun biasanya akan ranking juga dari local guide yang dia punya ada bintangnya tuh loh. Kalau di local guide tuh bintangnya banyak, semakin banyak dia semakin naik ke atas gitu ketika dia ngasih review ke lokasi-lokasi bisnis tertentu gitu. Jadi kalau punya kenalan komunitas local guide itu lebih bagus lagi gitu, karena mereka bisa mengoptimasi Google My Business gitu. Tadi dilengkapi foto sama review kalau bisa gitu. Kalau misalkan nggak punya kenalan dengan komunitas lokal guide, mungkin bisa dari orang-orang terdekat yang memiliki akun Google gitu, diminta untuk membantu untuk nge-review gitu. Jadi ya diminta bantuannya juga aja gitu untuk tolong dong akun akun Google My Business saya di review gitu, biar dia muncul di di kolom pencariannya Google gitu. Gitu sih mungkin ya, karena memang ini iklan yang gratis sih kalau saya bilang, karena dia kalau ditaruh tuh di atas kanan sendiri gitu ya. Karena kalau di sebelah sini, di sebelah kiri itu kan pencarian website biasanya. Nah, website itu biasanya pun ranking dari Google Ads. Misalkan kalau ada yang masang iklan dengan keyword tertentu, maka akan muncul di sebelah sini. Nah, cuman kalau si Google ini beneran gratis. Cuman kadang keyword-keyword itu jadi rebutan juga gitu. Misalkan tadi minyak telon. Minyak telon nanti rebutan antara si akun A sama si akun B yang dalam lokasi yang sama gitu. Gitu sih mungkin ya terkait
pertanyaan dari Ibu, siapa tadi? Ibu Azahra ya? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Ibu Azahra. Semoga bisa membantu jawabannya dari Mbak Novi. Untuk pertanyaan selanjutnya dengan Ibu Nona Efriani, mungkin bisa langsung ditanyakan dengan on kamera ya, Ibu Nona Efriani. Nona Efriani, selamat siang. Iya, halo Mbak. Ya, bisa langsung ditanyakan saja pertanyaannya. Gini Mbak, kan kalau reseller ini kan semuanya belum tentu punya toko gitu kan ya. Nah, kalau seandainya dia jualan di rumah, kira-kira ini bagus nggak kita pakai GMP ini gitu? Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Ibu Nana Efriani. Bisa Sama-sama. jawab oleh narasumber kami, Mbak Novi. Tes. Oh, udah masuk suaranya. Tadi ya menjawab pertanyaan apa namanya? Kalau misalkan rumah gitu, gimana sih baiknya gitu ya untuk Google My Business? Sebenarnya nggak apa-apa sih gitu, karena sekarang eranya kan kayak misalkan kita bisnis resto. Sekarang kan banyak nih resto yang dia tidak menjual untuk di dine in atau makan di tempat. Jadi cuma take away. Itu menurut saya nggak masalah gitu. Yang penting informasi yang disampaikan Bapak Ibu melalui akun Google My Business itu tidak berbohong. Jadi sampaikan apa adanya, terus kemudian sampaikan juga misalkan jam operasionalnya. Karena menurut saya itu yang paling penting gitu. Ketika konsumen sedang ingin mendatangi lokasi bisnis Bapak Ibu gitu. Karena justru kalau menurut saya itu mendekatkan konsumen ke bisnis Bapak Ibu. Misalkan bisnisnya memang masih di rumah. Kalau menurut saya sih it's fine gitu. Untuk konsumen itu bisa misalkan COD untuk ke rumah Bapak Ibu ya, daripada misalkan Bapak Ibu sedang sibuk untuk keluar rumah. Jadi konsumennya ingin datang ke rumah. Menurut saya nggak masalah sih gitu. Itu sih pertanyaan tadi ya. Mungkin dilanjut, tadi ada pertanyaan terkait kereselleran, ID bisa reseller, dibantu iya. sama Mas Pras. Terima kasih untuk Ibu Siva ya tadi pertanyaannya. Sebenarnya untuk ID reseller itu untuk sementara ini kami khususkan untuk reseller yang bergabung via Habi ID. Cuman tidak menutup kemungkinan untuk reseller yang order lewat Sahabat Habi nanti bisa kontak ke CS yang melayani Bu. Jadi nanti dari CS-nya nanti akan ada syarat dan ketentuannya. Tetapi kalau untuk yang order di Habi ID itu nanti reseller yang bisa kontak ke CS-nya, misalkan ke CS Terry. Jadi dia langsung nanya nih, Kak Terry, kenapa saya nggak bisa masuk ke websitenya? Jadi di situ nanti dari Terry akan langsung mengirimkan link. Jadi linknya itu nanti bisa diisi dari nama, alamat dan lain sebagainya. Nanti setelah diisinya, kemudian si reseller ini bisa share log. Jadi supaya bisa kita masukkan ke IT kami. Itu langsung nggak sampai sehari udah bisa masuk ke website kami untuk lokasinya seperti itu. Tapi mungkin yang penting terverifikasi dulu Iya, lah ya. betul sekali. Gitu. Nanti intinya sih sebenarnya kami membuka kesempatan untuk reseller dari distributor manapun untuk bergabung di website kami gitu. Cuman ada beberapa hal yang perlu kami verifikasi ulang terkait kerjasama Bapak Ibu dengan distributor kami gitu. Jadi yang penting datanya ada, terverifikasi. Nanti ketika memang lolos syarat dan ketentuan akan kami tampilkan di website kami gitu. Tapi mungkin untuk lebih detailnya terkait teknis bisa dihubungi kan CS terkait ya, agar tidak terjadi misleading informasi gitu. Jadi kalau habis nanya ke X terus nanya ke Y terus nanya ke Z itu kan jadi malah bingung, muter-muter gitu. Padahal kan sebenarnya bisa tanya ke satu orang aja. Gitu. Itu sih mungkin Mbak Ara, kalau misalnya mau disambung kuis gitu ya. Karena saya penasaran nih, ada yang sudah masang di Google atau belum gitu. Mungkin ada yang masang reseller Habi mana gitu atau belum ada gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Mas Pras maupun Mbak Novi. Mungkin tadi ini juga menjawab pertanyaan dari Mbak Ibu Nona Efriani ya, seputar bagaimana reseller bisa bergabung, tapi selain yang membeli di distributor API. Oke, baik, mungkin langsung saya bacakan saja pertanyaannya ya untuk
Ibu Dewi Ratman. Untuk pemilihan kategori bisnis di Google My Business tuh seperti apa ya? Bisa langsung dijawab oleh narasumber kami, Mbak Novi maupun Mas Pras. Tadi pertanyaannya kategori bisnis di Google My Business ya. Ya. Tergantung ini bisnisnya apa nih. Kalau misalkan tadi balik lagi reseller Habi gitu ya, bisa ditulis retail atau shop gitu atau store misalnya. Atau kalau misalkan restoran bisa diketik restoran. Nanti akan muncul rekomendasi kategori yang kira-kira sesuai dengan bisnis Bapak Ibu gitu. Cuman mungkin pakai bahasa Inggris. Saya nggak ngerti nih settingan kalau bahasa Indonesia nanti munculnya apa gitu. Tapi bisa di trial dan error kira-kira kategori bisnis yang sesuai untuk bisnisnya Bapak Ibu gitu. Tapi kalau misalkan tag lokasinya reseller Habi Medan gitu, bisa dicantumkan store gitu ya lebih tepatnya. Gitu sih. Kalau atau mungkin ibunya bisa cerita ini mau masang lokasi di Google My Business-nya apa nih? Gitu. Mungkin itu sih Mbak Ara. Pertanyaan dari Ibu Dewi Ratman tadi sudah terjawab ya. Pertanyaan dari Ibu Anissa. Mungkin langsung saya tanyakan saja ya, bagaimana cara untuk meyakinkan hati konsumen agar tertarik dengan produk kita? Terima kasih Mbak Ara. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Persis sekali seperti waktu pertama kali saya bergabung dengan Habi, di mana Habi ini banyak yang belum kenal, bahkan mendengar namanya saja tuh orang tuh ini apa sih gitu. Jadi ini persis banget sama yang pertama kali saya promo Habi nih. Jadi untuk meyakinkan orang itu bilang aja Habi ini aromatic cologne oil yang kita punya varian yang paling banyak di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi di sini kan untuk customer yang datang ke reseller itu, jadi kita membekali reseller itu dengan varian. Jadi setiap reseller repeat order, misalkan minta Kak saya minta dikasih varian, dikasih tester, itu pasti akan kita ikutkan. Nah di situ bisa tuh kalau misalkan ketemu langsung dengan customernya, dikasih testernya dulu. Dan saya yakin ketika di pertama pasti akan tertarik, karena dulu pun saya juga pertama kali saya dikasih produk Habi, jujur saya juga ragu, tapi saya dikasih testernya, apalagi tester yang varian seller yang Bapak Ibu sudah tahu semua, pasti bakal langsung mau dia beli seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Pras atas jawabannya. Boleh saya tambahin nggak Mbak Ara? Membantu untuk Ibu Anissa dan para reseller yang berbahagia. Jadi siapa yang sebelumnya pernah memakai Google My Business, bisa raise hand. Kita ada gift. Boleh Bapak Ibu bisa raise hand jika ada yang sudah bermain Google My Business, mungkin bisa sharing juga seputar gimana pengalamannya memakai Google My Business. Ada dari Ibu Zara Mentari. Ibu Zara Mentari boleh on cam, bisa diceritakan bagaimana pengalamannya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu siang hari ini? Ya, jadi kayak gini, karena banyaknya orang yang pengen datang ke rumah untuk membeli Habi, jadi saya masukkan lokasi rumah sendiri itu ke Google Map. Nah, di Google Map sendiri itu ketika dimasukkan, dia akan meminta jenis jualan kita seperti apa, lalu
titik lokasi kita di mana, itu semua akan tertampil nanti di Google Map tersebut. Nah, jadi untuk customer Habi yang mau order bisa langsung datang ke rumah, ditunjukin melalui Google Map itu. Terus yang mau order lewat seperti aplikasi Gojek, Grab, mereka tuh terbantu dengan titik Google tersebut, kayak gitu Mbak. Makanya pertama kali gunain itu dari situ, karena membantu customer untuk lebih memudahkan ke kaminya gitu. Halo? Memang sudah terbukti ya, dengan Google My Business itu bisnis-bisnis lokal bisa terbantu ya. Baik, Iya. untuk saudara, mungkin nanti bisa send alamatnya ke kolom chat ya, biar tim kami bisa mengirimkan gift-nya. Terima kasih Bu Zara. Ya, sama-sama Mbak Ara. Baik, saat ini sudah mencapai di penghujung acara. Sayang sekali. Kami sampaikan terima kasih banyak pada Ibu dan Bapak reseller Habi Aromatic Cologne Oil yang berbahagia, yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Mungkin yang perlu digarisbawahi dari sharing ilmu yang telah kita lakukan sedari pukul 2 tadi, bahwasanya untuk melakukan penjagaan terhadap customer ya, sebenarnya caranya simpel, yaitu dengan cara melakukan save data konsumen dan juga menjaga silaturahmi dengan baik. Dan untuk Google My Business sendiri, caranya juga cukup mudah ya, Ibu dan Bapak. Bisa dilakukan dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan Google My Business, melengkapi data-data step by step, dan juga mengisi berbagai fitur dan mengoptimalisasikan itu, yaitu contohnya dengan sapa customer, update info, dan juga mengisi review. Jangan lupa keyword dan mengisi landing page juga diperlukan untuk mengoptimasikan Google My Business itu sendiri. Begitu. Mungkin dari narasumber Mbak Novita dan Mas Pras ada tambahan? Tadi nyambung pertanyaan, gimana sih caranya mengikat hati konsumen gitu ya? Ini kalau Muslim jawabannya, saya jawabnya gini, diselawatin. Ya nggak gini sih, karena kita nggak pernah tahu gitu ya. Kita punya diri kita, internal kita yang kita tuh bisa ngontrol. Itu faktor yang kita tuh bisa mengontrol internal kita. Entah itu kita punya kelebihan, entah itu punya kekurangan. Cuman faktor eksternal itu kita tidak pernah bisa ngontrol ya kan. Makanya kemudian yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita itu memiliki bargaining position yang kuat di strength-nya tadi gitu ya. Nah, kalau kami di Principal Habi, prinsipnya adalah gimana caranya kami menciptakan demand yang kuat gitu untuk semua reseller yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau boleh jujur-jujuran gitu ya, revenue kami 80% itu disumbang dari reseller gitu. Baru kemudian 20% itu di end user atau retail. Nah, artinya apa? Ada peran serta Bapak Ibu semua dalam perkembangan bisnis kami gitu. Makanya kemudian mau tidak mau kami harus senantiasa kuat dalam branding gitu ya. Karena branding ini kekuatan dari bisnis gitu. Karena kalau di internet marketing itu kan produk apa saja itu bisa dijual gitu. Cuman pertanyaannya dia mau beli lagi apa enggak sih gitu kan. Nah, itu ada di kekuatan produk gitu kan. Cuman kita tidak bisa terhenti pada konsumen yang pertama kali beli saja. Kita harus selalu bisa menghadirkan konsumen-konsumen baru. Entah itu belinya di kami, entah itu belinya di Bapak Ibu semuanya atau di distributor gitu. Nah, janji kami ke Bapak Ibu reseller semua adalah gimana caranya sepanjang 2021 ini kami bertekad kuat untuk selalu menaikkan demand creation gitu. Jadi
yang beli itu selalu ada gitu. Orang yang semakin teredukasi atas produk Habi itu selalu ada gitu. Itu yang ikhtiar kami gitu ya, untuk menjaga gimana caranya Habi yang sampai ke tangan Bapak Ibu reseller itu bisa terjual ke end user gitu. Karena kalau barangnya baru mantok di Bapak Ibu itu artinya kami belum bisa membantu rezeki Bapak Ibu juga gitu. Masih belum sampai ke ke tangan yang tepat Habinya, masih di tangan kedua gitu ya. Belum ke tangan yang memang seharusnya menggunakan gitu. Walaupun mungkin Bapak Ibu juga end user juga gitu kan. Gitu sih yang bisa saya sampaikan gitu ya sebagai perwakilan dari tim Habi gitu. Itu sih Mbak Ara. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya, Mbak Novi. Jadi, intinya juga jangan lupa untuk selain ikhtiar fisik, juga ikhtiar di spiritual side-nya ya, Bapak Ibu reseller yang berbahagia. Mungkin dari Mas Pras ada tambahan lagi? Untuk tambahannya mungkin kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menemani kita bertumbuh sampai saat ini, dan semoga kita bisnis ini terjalin dan silaturahmi kita tetap terjalin sampai akhirnya Growing together. iya, kita bisa growing together sampai pada akhirnya kita bisa memperkenalkan Habi kepada seluruh anak di Indonesia. Sampai akhirnya ketika orang berpikir minyak telon itu yang ada ya aromatik telon, yang ada di pikiran mereka adalah Habi, seperti itu. Wah, terima kasih banyak atas tambahannya, Mas Pras. Baik, sayang sekali saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu reseller bahwa karena ada halangan waktu ya, kita telah sampai di akhir acara. Mungkin apabila ada pertanyaan yang belum ditanyakan, bisa ditanyakan di next Halo Habi in the webinar Jilid 2. Seperti itu. Semoga kita semua bisa dipertemukan kembali di acara selanjutnya dengan keadaan yang baik dan sehat walafiat. Amin. Saya, Saara, selaku MC dan moderator pada acara ini, mewakili tim juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai kekurangan dari acara kami, dan juga pamit undur diri. Kami dan tim juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Mungkin bisa on kamera semua ya Bapak dan Ibu, kita foto, ada sesi foto bersama. Jadi Bapak dan Ibu bisa on kamera semua, dan nanti kita bisa screenshot kebersamaan kita pada momen kali ini. Bisa dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Dinyalakan, Foto bersama sebentar. Sebentar saja. Baik, cukup. Bapak Carlos, bisa dinyalakan kameranya sebentar. Sudah siap Bapak dan Ibu? Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu reseller Habi aromatik minyak telon oil yang berbahagia. Saya Ara selaku MC pamit undur diri dulu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang telah disisihkan untuk acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.